Lo siento. Un rato a solas, tú y yo. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Victor, seorang pembunuh bayaran gagah yang paling ditakuti. Di sini Victor terlihat mendatangi seorang bos mafia Meksiko bernama Javier, yang akan memberinya misi untuk menghabisi saingan bisnisnya dengan bayaran $1 juta. Namun Victor yang mendengar hal itu lantas menolaknya, karena biasanya sekali Victor bekerja, bayarannya mencapai $3 juta Amerika. Es una oferta muy generosa. Limpien eso. Di waktu yang sama terlihat ada beberapa wanita yang ternyata sedang dikurung dan dijadikan sebagai budak cocok tanam oleh Javier. Dan salah satu wanita yang bernama Sarai, ia berusaha kabur dari sana dengan memanfaatkan kehadiran Victor di markas itu. Hingga ketika Victor akan pergi dari sana, tiba-tiba ia ditodong oleh Sarai. Dan Sarai meminta Victor agar membawanya keluar dari markas tersebut sekarang juga. Di tengah perjalanan, Victor pun bertanya mengenai kenapa Sarai ingin pergi dari markas Javier. Lalu Sarai menjawab kalau dirinya telah diculik oleh Javier saat usianya 15 tahun. Dan sampai sekarang, ia selalu dimanfaatkan untuk memenuhi hawa nafsunya. Hingga di suatu kesempatan dan ketika Sarai sedang lengah, dengan cepat Victor pun menghajar Sarai sampai membuatnya pingsan. Di sisi lain terlihat adik kandung Javier yang bernama Izel, yang berusaha mencari Sarai dengan bertanya kepada salah satu budak di sana. Namun karena Izel tak kunjung menemukan Sarai, kini ia pun sadar kalau Sarai pasti telah kabur dengan ikut bersama mobil Victor barusan. Busqué por todos lados y no está, hay que llamar a ese hijo de puta. Seguro se fue con él. Keesokan harinya dan ketika Sarai tersadar, terlihat ia yang sudah dalam keadaan terikat di kamar mandi motel. Lalu datanglah Victor yang langsung membukakan ikatan di kaki Sarai dan memerintah Sarai untuk tetap diam dan jangan mencoba keluar. Dan itu karena di ruangan depan sudah ada Izel dan beberapa anak buah Javier yang menginginkan agar Sarai segera dikembalikan. Lalu Victor meminta Izel untuk duduk dan mengobrol secara baik-baik dan menyuruh anak buah Javier untuk tidak menenteng senjata karena hal itu sama saja dengan menantang. Hingga pada akhirnya ketika Izel mau duduk, Victor yang kesal karena si anak buah terus menenteng senjata. Dengan gagah ia pun melakukan ini. Kemudian Victor mengatakan kalau mulai sekarang kontrak perjanjian dirinya dengan Javier telah resmi dianggap batal. Sementara Izel yang mendengar hal itu, ia mencoba meyakinkan Victor kalau mereka datang ke sini bukan untuk memburunya, melainkan hanya ingin membawa Sarai saja. Dan apabila Victor tidak mau mengembalikan Sarai, maka sama saja Victor telah berurusan dengan mafia penguasa Meksiko. Hingga Victor yang kesal mendengar ocehan Izel, tanpa ragu ia pun langsung menembak kaki Izel dan menyuruh Izel pulang sebelum ia menghabisinya. Sal del baño. Keesokan harinya Izel yang sudah berada di markas Javier, ia sangat kesal dengan perlakuan Victor, yang terlihat dingin tapi sangat brutal. Dan karena hal itulah, kini mereka pun akhirnya berencana akan memancing Sarai dan Victor dengan menyiksa salah satu sahabat dekat Sarai yang juga menjadi budak mereka. Di sisi lain terlihat Sarai dan juga Victor yang saat itu sedang makan di sebuah kedai. Di sini Victor yang penasaran pun lantas bertanya mengenai kenapa Javier sangat menginginkan Sarai. Lalu Sarai menjelaskan kalau Javier sangat terobsesi dengan dirinya karena apem milik Sarai sangat enak dan tidak ada duanya. Hingga tak lama kemudian ketika Sarai ke toilet untuk buang air, terlihat dua preman yang baru turun dari mobil menghampiri kedai tersebut. Dan ternyata kedua preman itu hendak menangkap Sarai. Namun beruntung Victor yang gagah berhasil menghabisinya. Venían por ti. Malam harinya ketika Victor dan Sarai menginap di sebuah apartemen,
tiba-tiba Victor mendapatkan sebuah kiriman video dari Javier. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah Javier yang sedang menyiksa salah satu budaknya, yang ternyata ia sahabat dekat dari Sarai. Bahkan di dalam video itu, Javier yang bengis juga mengatakan kalau sahabatnya ini akan terus disiksa apabila Sarai tidak kunjung kembali. Hingga Sarai yang melihat itu, ia pun akhirnya memohon kepada Victor agar dirinya dikembalikan saja kepada Javier karena ia sangat kasihan kepada sahabat dekatnya itu. Beberapa jam setelah itu, Javier pun menghubungi Victor dan mereka akan membuat sebuah kesepakatan. Di mana dalam kesepakatan tersebut, Javier meminta agar Sarai ditukar dengan 2 orang budak, yang salah satunya merupakan sahabat dari Sarai sendiri. Sementara Victor yang mendengar hal itu lantas menyetujuinya, karena sebelumnya Sarai juga sudah memohon agar ia dikembalikan kepada Javier. Keesokan harinya sebelum Victor melakukan pertukaran dengan Javier, ia mengajak Sarai untuk menemui sahabatnya yang bernama Nicholas. Diberitahu kalau Nicholas ini juga seorang pembunuh bayaran seperti Victor, dan bahkan Nicholas juga selalu menjalankan misinya bersama dengan Victor. Dan kedatangan Victor ini tidak lain untuk meminta bantuan kepada Nicholas dan mengajaknya untuk ikut bersamanya menemui Javier. Singkat waktu, akhirnya mereka pun bertemu dengan kelompok Javier di sebuah tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Namun di sini ternyata Javier sendiri tidak mau hadir dan ia hanya menugaskan Izel adiknya untuk melakukan pertukaran tersebut. Lalu tak lama ketika Sarai akan ditukar dengan 2 orang wanita tersebut, tiba-tiba ternyata Victor sendiri tidak rela jika ia harus menyerahkan Sarai, hingga dengan gagah ia langsung meratakan kelompok Javier itu. Namun ternyata terlihat Izel yang masih hidup, dan ia menembak sahabat baik Sarai sebelum Izel juga dihabisi oleh Victor. Setelah itu, ketika mereka sedang di tengah perjalanan, Victor menyuruh Nicholas untuk mengantarkan satu teman Sarai yang masih hidup kepada orang tuanya. Sementara untuk Sarai sendiri, ia akan ikut dengan Victor ke Romania untuk menjauhi kelompok Javier. Di sisi lain memperlihatkan Javier yang sangat murka kepada Sarai dan Victor karena akibat mereka Izel adiknya wafat dengan mengenaskan. Lalu Javier berjanji akan terus mengincar Victor dan Sarai meskipun kemanapun mereka pergi. Kemudian di hari selanjutnya memperlihatkan Sarai dan Victor yang sudah sampai di Romania. Di sana mereka pun langsung disambut baik oleh seorang wanita dan membawanya menuju ke rumah si wanita tersebut. Dan diketahui kalau wanita ini bernama Samantha, dan Samantha adalah salah satu sahabat dekat dari Victor dan juga Nicholas. Lalu tak lama dari itu Victor memberikan 1 buah pistol kepada Sarai, dan ia juga menyuruh Sarai agar tinggal bersama Samantha saja. Sementara untuk Victor sendiri, rupanya ia akan pergi lagi ke Meksiko esok hari, dan ia akan membantai kelompok Javier yang bengis itu. Keesokan harinya memperlihatkan Sarai dan Samantha yang sedang bersantai sembari meminum teh pucuk di dalam rumah. Sedangkan untuk Victor sendiri, ternyata ia sudah pergi ke bandara dan akan terbang ke Meksiko. Namun saat Victor sudah sampai di bandara, tiba-tiba ia mendapat telepon dari informannya jika kelompok Javier sudah ada di Romania. Hingga karena hal itulah kini Victor pun memutuskan untuk segera kembali sebelum Javier dan kelompoknya menemukan keberadaan Sarai. Kembali lagi kepada Sarai yang memberanikan diri untuk bertanya mengenai kehidupan Victor dan juga Nicholas kepada Samantha. Hingga ketika Samantha sedang asik bercerita, tiba-tiba saja pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dan Samantha yang merasa kalau itu adalah ancaman, ia pun segera menyuruh Sarai untuk bersembunyi di sebuah ruangan khusus. Ternyata, orang yang datang menghampiri mereka adalah kelompok Javier, yang dengan murka langsung menembak bahu Samantha. Lalu Javier pun segera menyuruh anak buahnya untuk segera mencari Sarai, sedangkan dirinya akan menginterogasi Samantha. Dan di sini Samantha berbohong dengan mengatakan kalau Sarai sudah pergi bersama Victor sewaktu pagi tadi.
Namun karena Javier tidak percaya dengan perkataan Samantha, ia pun tanpa ragu menembak lagi Samantha di kedua tangannya. Di balik itu Sarai yang melihat Samantha terus disiksa dari CCTV, ia pun menjadi bingung antara menyerahkan diri atau tetap diam di ruangan tersebut. Hingga tak lama saat Javier kembali menembak Samantha, tanpa ragu Sarai pun akhirnya memutuskan keluar untuk menyerahkan diri. Lalu di waktu yang sama Victor ternyata sudah kembali. Ia pun langsung menghabisi satu persatu anak buah Javier sampai tidak tersisa. Hingga ketika Victor akan masuk ke dalam, terdengarlah suara tembakan. Ternyata Sarai baru saja menghabisi Javier dengan sebuah pistol yang sebelumnya Victor berikan kepada Sarai. Sementara untuk Samantha sendiri, rupanya ia harus tewas saat tadi diinterogasi oleh Javier. Tak lama setelah itu, Victor dan Sarai pergi ke sebuah gereja dan tujuan mereka kali ini adalah untuk menemui Nicholas. Dan di sini Victor menyangka kalau Nicholas telah bersekongkol dengan Javier, sebab tidak ada satupun orang yang tahu keberadaan rumah Samantha, kecuali ia dan Nicholas saja. Sementara Nicholas yang mendengar itu, ia lantas menyangkalnya, karena ia tidak merasa mengkhianati Victor dan juga bersekongkol dengan Javier. Bahkan di sana Nicholas juga mengatakan kalau Victor tidak percaya, maka ia bersedia jika Victor ingin menghabisinya sekarang. Namun beberapa kali Nicholas menyuruh Victor untuk segera menembaknya. Ternyata Victor tidak cukup berani untuk menghabisi Nicholas. Víctor, yo no fui. Quítate la ropa. ¿Por qué? Kemudian ketika Victor memeriksa seluruh tubuh Sarai, ia menemukan sebuah chip yang selama ini ditanam di punggung Sarai. Lalu karena itu kini Victor kembali menghampiri Nicholas untuk meminta maaf, karena tadi ia sudah menuduh Nicholas sebagai pengkhianat. ¿Reconoces esto? De ser así, Javier estaba más involucrado de lo que pensábamos. Vale. Malam harinya ketika mereka di sebuah villa, Victor mengatakan kalau ia akan memberi semua kebutuhan Sarai, seperti identitas baru dan kehidupan yang baru. Lalu ketika Victor menyarankan agar Sarai pulang kepada orang tuanya, Sarai menjelaskan kalau ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, dan sekarang ia ingin hidup bersama Victor, walaupun harus menjadi seorang pembunuh bayaran. Hingga setelah itu, mereka yang bingung akan melakukan apa, pada akhirnya memutuskan untuk bercocok tanam dengan sangat brutal. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Victor dan Sarai yang akan menjalankan sebuah misi, karena sekarang Sarai telah resmi menjadi seorang pembunuh bayaran. Lalu saat di dalam pesawat Victor menjelaskan kalau mereka akan menghadapi seorang bos mafia Dubai yang bernama Arthur. Dan diberitahu kalau Arthur ini adalah seorang bangsawan Dubai yang memiliki bisnis cocok tanam di berbagai negara. Hombre, hacer fiestas lujosas en diferentes lugares. Su nombre es Arthur Hamburg. Singkat kemudian, ketika mereka tiba di sana, Victor dan Sarai menyamar menjadi salah satu tamu di pesta yang akan diadakan oleh Arthur. Dan saat itu, Arthur yang sedang melihat para tamunya bercocok tanam, ia akan membayar mahal jika ia menyukai gaya bermain mereka. Hingga tak lama kemudian, ketika Victor dan Sarai juga ikut bermain, terlihat Arthur yang langsung menyuruhnya untuk bermain saja di ruangan pribadinya. Dan sebelum masuk ke dalam ruangan pribadi Arthur, Victor dan Sarai diperiksa terlebih dahulu oleh para anak buahnya. Lalu di sini Arthur menyuruh Victor dan Sarai untuk bermain yang bagus, dan setelah itu ia akan mencicipi apem gurih yang dimiliki oleh Sarai. Hingga sebelum permainan cocok tanam tersebut dimulai, terlihat Arthur yang masuk ke dalam ruangan untuk mengambil sebuah minuman. Namun saat itulah Victor juga ikut masuk mengikuti Arthur. Lalu dengan gagah ia melumpuhkan Arthur. Kemudian ketika Victor menyuruh Sarai membuka amplop, isi amplop itu menjelaskan kalau istri Arthur yang sudah lama sakit tidak kuat lagi hidup bersama Arthur. Hingga terungkap fakta kalau ternyata orang yang telah menyewa Victor dan Sarai tidak lain adalah istri Arthur sendiri. Namun mereka disewa bukan untuk menghabisi Arthur, melainkan untuk menghabisi istrinya di depan mata Arthur. Dan diberitahu juga di dalam surat tadi terdapat sebuah memori, yang di dalamnya adalah barang bukti atas kejahatan Arthur, yang memproduksi video-video bejat. Sehingga apabila Arthur tidak mau dipenjara, maka ia harus segera menghentikan bisnis haramnya tersebut secepat mungkin.
Singkat cerita, memperlihatkan Victor dan Sarai yang sekarang sudah berada di negara Spanyol. Dan saat itu Victor mendapat kabar dari Nicholas sahabatnya kalau ada seorang klien yang ingin bertemu dengan Victor sekarang ini juga. Dan pada awalnya, Victor ingin mengajak Sarai menemui sang klien tersebut, namun karena Sarai sedang tertidur pulas, akhirnya Victor memutuskan untuk pergi sendiri. Hingga tak lama setelah Victor pergi dari sana, tiba-tiba saja pintu rumah ada yang mengetuk. Ternyata, itu adalah Nicholas yang datang dengan murka, dan ia langsung menodongkan senjata kepada Sarai. Sementara Sarai yang bingung apa maksud dari semua ini, ia lantas bertanya, kenapa Nicholas menodongkan senjata kepadanya. Lalu di sini Nicholas menjelaskan kalau sebenarnya ia merasa diasingkan oleh Victor semenjak kehadiran Sarai di kehidupan Victor. Dan oleh karena itulah, kini Nicholas pun berniat akan menghabisi Sarai sekarang juga. Namun untungnya Victor kembali datang karena ponselnya ketinggalan, hingga terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Di tengah perduelan, Victor berhasil melumpuhkan Nicholas dan di sini ia berniat akan menghabisinya. Namun tiba-tiba Sarai melarang Victor untuk melakukannya karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah sahabat dari kecil. Hingga pada akhirnya Victor pun membiarkan Nicholas tetap hidup dan ia langsung membawa Sarai pergi ke rumah sakit karena Sarai terkena peluru nyasar dari perduelan Victor dan Nicholas barusan. Beberapa hari kemudian terlihat Sarai yang akhirnya sadar dan di sini Victor mengatakan kalau mulai sekarang Sarai harus memulai hidupnya sendiri karena hidup bersama Victor hanya akan membahayakan Sarai saja. Dan meskipun sebenarnya Victor sudah jatuh cinta kepada Sarai, namun ia harus melakukan hal tersebut demi keamanan Sarai sendiri. Hingga mulai dari sinilah, dengan hati yang amat sangat berat, mereka berdua pun harus berpisah. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan kepada Sarai yang ternyata sudah menjadi seorang pembunuh bayaran paling ditakuti. Dan tanpa Sarai sadari, rupanya di sana juga ada Victor dan kebetulannya juga mereka diberikan misi yang sama oleh klien mereka. Dan film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya Sob. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sukses selalu untuk kalian semua.